Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat, ketemu kembali. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang tips membuat rumah sederhana dengan biaya yang sangat murah. Untuk itu, bagi teman-teman dan sahabat yang baru menemukan video saya ini, tolong untuk di subscribe, like, dan share agar saya semangat membuat video-video berikut. Video saya kali ini terkhusus saya sampaikan satu kepada pasangan muda yang punya cita-cita pengen membuat rumah dan saudara-saudara yang tertarik pada masalah rumah. Bagi orang yang setelah menikah, maka membuat rumah ini adalah satu cita-cita. Indahnya orang mempunyai rumah, hanya banyak orang yang belum punya pengalaman membuat rumah. Seperti saya waktu itu berkali-kali membuat rumah salah karena memang saya tidak punya pengetahuan tentang membuat rumah. Untuk itu ingin saya Anda jangan membuat kesalahan-kesalahan seperti yang saya lakukan. Biar jelas, ayo kita ikuti terus video saya sampai selesai. Beberapa hari yang lalu saya telah mensurvei beberapa teman saya yang pekerjaannya memborong membuat rumah sederhana tipe 36. Saya kaget bahwa ternyata borongannya berapa? Borongannya sekitar 60 jutaan. 60 jutaan sudah bisa membuat rumah sederhana, dan kalau itu memborong berarti mereka masih punya keuntungan sekitar 10-15%. Kalau demikian teman-teman, kalau kita memang mempunyai budget terbatas dan punya lahan, kita membuat rumah kecil 60 juta itu bisa untuk membuat tipe 36. Kalau itu kita kerjakan sendiri, maka hasilnya pasti akan lebih bagus daripada perumahan yang diborongkan orang, karena yang mestinya keuntungan daripada pemborong itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki spek agar lebih bagus dan lebih kuat. Itu gambarannya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin membuat rumah, beberapa kali saya sarankan Anda harus belajar dulu tentang masalah pembangunan rumah. Jangan kita serahkan pada tukang secara bulat-bulat seperti yang pernah saya lakukan, sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah pernah saya lakukan ini jangan sampai terjadi pada Anda. Biar teman-teman punya gambaran yang sederhana saja begini, rumah itu ada hitungan yang paling sederhana, kisaran 2 jutaan per meter persegi. 2 jutaan per meter persegi. Kalau perumahan tadi kurang dari 2 juta per meter persegi. Kata-kata begini, teman-teman mau membuat rumah dengan tipe 36. Kalau itu diasumsikan 1 meter persegi adalah Rp1.750.000. Berarti rumah itu selesai sampai finish, artinya lantai sudah dapat, kloset dan lain sebagainya, kisaran habisnya 60 juta. 60 juta Anda sudah punya rumah dan Anda tidak kontrak lagi. Daripada uang untuk kontrak, lebih baik untuk mencicil, menabung, atau kurangnya kita pinjam di bank, kita membuat rumah sendiri. Kemudian setelah menentukan budget 60 jutaan dengan tipe 36, gambaran saja speknya seperti apa. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi kalau kita membuat rumah, kekuatan budgetnya sekian, kekuatan keuangan sekian, kita dapatnya seperti apa. Rumah 36 dengan kamar 2
dengan bentuk yang sederhana, tidak banyak tikungan-tikungan ya. Kemudian temboknya tidak usah 4 meter, menjadi 3,5 meter. Kalau 3,5 meter itu untuk ukuran 36 sudah bagus. Kemudian bisa efisiensinya misalnya begini, setelah tembok itu dibangun, biasanya rumah itu di tengah ada sabuknya dari beton itu tidak perlu memakai. Kalau tanahnya sudah konturnya tanahnya keras, maka itu rumah sudah jadi dan sudah kuat. Berikutnya, dapatnya lagi seperti apa? Temboknya otomatis semennya beli semen yang bukan semen gresik yang harga 60 jutaan. Semennya beli semen-semen yang harga 45 jutaan. Ternyata itu sudah saya praktekkan, itu bagus juga kuat, hanya semen itu ya kurang punya nama saja. Terus pintunya seperti apa? Pintunya misalnya kayu ya kayu meranti tapi dikerjakan oleh tukang yang bagus, kayu itu juga bagus. Kemudian keramiknya dapatnya apa? Ya jangan mencari granit, jangan mencari keramik yang 60-an yang harga mahal, keramik yang harga 50-an ribu. Misalnya dengan ukuran 40 kali 40. Kemudian atapnya seperti apa? Atapnya ya menggunakan atap gavalum baja ringan. Kalau itu pekerjaan proyek perumahan, otomatis baja ringannya kualitasnya bukan kualitas satu. Tetapi kalau Anda dengan budget itu bisa mencari kualitas satu. Karena apa? Karena keuangan kita kerjakan sendiri tanpa dipungut keuntungan. Kalau dengan pemborong selain upah kerja kan ada keuntungan. Gitu gambarnya teman-teman ya. Kemudian instalasinya listrik ya standar saja, sebab instalasi listrik ini juga banyak itu. Ya enggak usah banyak-banyak ya, seperti itu ya. Kemudian kamar mandinya ya pintunya biasa, kemudian keramiknya yang harga-harga biasa saja. Yang penting kita bisa membuat rumah jadi dan bisa menikmati, daripada kita membuat rumah yang di luar ekspektasi sehingga bertahun-tahun bahkan sampai tua rumah itu belum jadi. Ya. Kemudian yang lain, teras. Kita juga jangan terlalu banyak dekorasi. Kalau banyak dekorasi, kemudian membuat kanopi-kanopi dari plat beton, uang itu tidak akan cukup. Sederhana pun kalau memang itu dikerjakan dengan baik, dengan ukuran yang baik, dengan halus, itu rumah itu sudah bagus, teman-teman. Kemudian seperti yang saya katakan di depan, kenapa saya menyarankan Anda untuk belajar membuat rumah itu sebenarnya seperti apa sih? Belajar membuat rumah, karena jujur sepandai-pandai orang kalau masih muda belum konsen di membuat rumah, itu saya yakin memang tidak tahu. Kalau tidak tahu, biar tahu, mencari tahu. Misalnya begini, kalau rumah itu ternyata pakai cakar ayam, istilahnya sepatu, itu diskusikan dengan tukang. Saya sepatunya cukup ukuran 50 kali 50. Jangan 60 kali 60, bahkan jangan 80 kali 80. Itu memang lebih kuat semakin besar, tetapi untuk rumah lantai satu, itu saya kira 50 kali 50 sudah kuat. Yang penting radukannya semen dan pasir itu merata. Kalau itu kita buat lebih besar, otomatis pemborusan dan itu biaya semen dan biaya ongkos tukang, biaya besinya juga semakin mahal. Selanjutnya, belajar membuat rumah adalah bentuk rumah. Anda sudah ingin membuat rumah tipe 36. Tipe 36 itu nanti Anda membuat bentuknya seperti apa. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan secara rinci kepada tukang, Anda survei ke rumah-rumah yang menurut Anda cocok, bagus bentuknya maupun ukurannya. Sampaikan pada tukang, Pak, saya inginnya membuat rumah seperti ini. Atapnya seperti ini, kemudian pintu jendelanya seperti ini, dan lain-lain. Itu akhirnya rumah Anda akan sesuai dengan yang Anda inginkan. Jangan sampai kita sudah menekan budget dengan semurah-murahnya, dengan seminimnya,
seefisiennya. Tetapi setelah rumah jadi, rumah itu tidak sesuai dengan angan-angan Anda. Anda akan kecewa. Itulah pentingnya membuat rumah. Berikutnya, menentukan mencari tukang. Nah, ini penting sekali. Banyak orang budget rumahnya membengkak karena salah memilih tukang. Ya. Salah memilih tukang, akibatnya prediksi rumah itu 3 bulan selesai, ternyata karena tukang yang kita pilih itu tidak kredibel, 4 bulan bahkan 5 bulan selesai, akhirnya biaya membengkak. Ini sangat penting. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, belajar membuat rumah, mencari informasi kepada orang-orang yang telah atau sering membuat rumah, punya pengalaman. Tukang yang baik mana, namanya siapa, ya, namanya siapa, itu harus kita benar-benar mencari tukang yang tepat. Teman-teman, sebenarnya untuk tukang itu tidak harus cepat, tidak harus keras. Yang penting ngelatok, ngelatok itu kerja dari pagi sehingga sore itu pelan-pelan tapi kerja terus. Tidak seperti ini, teman-teman. Kita kalau mencari tukang, kemudian dikala kita tinggal tukangnya leren rokokan, itu tidak efisien dan tidak efektif. Akhirnya pekerjaan menjadi tidak selesai-selesai. Otomatis akhirnya biaya ongkos tukang yang tidak sedikit itu bisa menjadi dana kita tidak cukup. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman dan saudara sekalian, jika kita mendapatkan tukang itu harus kita diskusikan, tukang itu mendapat makan atau tidak mendapatkan makan. Ini penting, teman-teman. Terserah Anda, kalkulasikan. Karena makan apalagi dan rokok, tukang satu, rokok satu, sarapan dan makan. Ini kemarin saya menghitung selama pekerjaan itu 100 hari. Makan dan rokok ini tidak cukup uang 10 juta. Ya, tidak cukup uang 10 juta dan itu sangat repot sekali untuk untuk ngopeni tukang. Kita menjadi repot karena kita tidak selalu longgar, ya, kadang-kadang sibuk, ya. Selain itu juga seperti yang katakan tadi, biayanya banyak. Menurut saya lebih baik kita mencari yang free, yang tidak makannya biar membawa sendiri dari rumah. Dan kalau kita memang ini karena pekerjaan di rumah, ya memberi kopi, teh, dan jajan itu pun katakan bahwa ini tidak wajib. Kalau saya longgar ya saya buatkan, kalau tidak mohon maaf. Itu, teman-teman, ya. Jadi itu penting, itu banyak kalau kita hitung. Kalkulasi itu seperti itu. Demikian, teman-teman, sementara mungkin video ini kalau kurang lengkap nanti akan saya sambung dengan video-video saya berikutnya. Tidak ada maksud yang lain, maksud saya adalah berbagi dengan Anda. Karena yang saya alami ini, saya sudah pernah beberapa kali membuat rumah sehingga ya menurut saya sangat berat sekali. Tapi dengan saya belajar membuat rumah ini, akhirnya biaya bisa ditekan, tapi kualitas rumah tetap terjaga, tetap bagus. Demikian, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.